Baik, pemirsa, polusi udara di Jakarta dan sekitarnya belum menunjukkan perbaikan. Kitanya sudah engap, batuk-batuk, tapi hasil dari solusi yang diperlakukan atau dilakukan oleh pemerintah belum terlihat. Nah, DKI Jakarta bahkan sempat melakukan upaya penyemprotan jalan seperti yang kami ilustrasikan saat ini, pemirsa. Tapi justru dikritik habis-habisan karena disebut salah langkah dan malah bikin parah polusi. Kita mulai Metropedia kali ini ya. Untuk saya pegangan dulu. Bang, jalan bang. Oke. Wow. Nah, pemirsa, Presiden Jokowi ini sudah rapat 2 kali bahas polusi ini. Perintah-perintahnya ternyata belum menunjukkan perbaikan udara. Sampai akhirnya Presiden ini ngamuk dan bilang seperti ini, pemirsa. Kita akan coba tampilkan di belakang saya. Ini agak serem ya. Oke. Ini akan kita tampilkan pernyataannya Jokowi. Nah, di sini bahwa menurut Presiden kalau industri yang nggak mau pasang scrubber atau alat pengendali polusi udara, sanksinya langsung ditutup pabriknya. Nah, Presiden bilang ini penanganan di kawasan Jakarta dan sekitarnya harus dilakukan secara bersamaan dan juga butuh waktu. Jadi pemirsa, sambil kita disuruh sabar menunggu, jaga kesehatan Anda dan pakai masker kalau keluar. Udah separah itu ya memang, karena kita menerus diingatkan untuk pakai masker. Jawabannya adalah memang karena parah. Kita akan bergeser ke informasi yang kedua, karena Menteri Kesehatan sendiri yang mengungkap bahwa fakta kualitas udara di Jabodetabek ini memang tidak pernah memenuhi standarnya WHO. Saya tunggu berhenti sebentar ya pemirsa. Ini serem nih sambil jalan soalnya. Oke, kita berhenti ya. Nah, jadi menurut Menkes, pemirsa, polusi udara di Indonesia adalah faktor resiko keamanan kematian kelima tertinggi di Indonesia. Setelah hipertensi, kemudian juga gula darah, merokok, dan obesitas. Dari polusi ini yang ditakutkan adalah sebenarnya partikel kecil, istilahnya PM2,5, yang bisa masuk ke pembuluh darah dan turun ke paru. Kita akan coba lihat di data di sebelah kanan saya ini, pemirsa. Di Indonesia ini ternyata masih menggunakan aturan WHO yang lama, yaitu rata-rata 24 jam ini sebesar 55 mikrogram per meter kubik dan rata-rata setahunnya sebesar 15 mikrogram per meter kubik. Tapi aturan barunya yang seperti Anda saksikan ini diperketat jadi 15 mikrogram per 24 jam dan 1 tahun adalah 5 mikrogram. Itu dia batasnya. Menkes menyebut berdasarkan data pemantauan kualitas udara di Jabodetabek dari 2001 sampai 2023, temuan PM2,5 tinggi banget dan fluktuatif. April sampai Juli 2023, rata-rata PM2,5 yang ditemukan adalah di atas 50 mikrogram per meter kubik. Terasa nggak pemirsa? Mungkin nggak kerasa ya, karena orang kecil sekali ini partikelnya dan tiba-tiba nanti Anda bisa jatuh sakit aja, begitu. Serem sekali. Nah, itulah kenapa polusi udara ini dijuluki sebagai pembunuh senyap alias silent killer. Diam-diam masuk ke tubuh Anda, apalagi nggak pakai masker, masih olahraga di luar ruangan, dan wassalam. Nah, makanya pemerintah mengeluarkan kebijakan ini untuk mengurangi polusi. Pemprov Jakarta langsung punya ide untuk memberlakukan WFH 50%. Ini kemudian juga mulai menilang kendaraan yang tidak lolos uji emisi, kemudian juga menyemprot jalanan pakai pemadam kebakaran atau juga water cannon, kemudian juga menyiram air dari atas gedung. Ini juga idenya seperti itu yang kemudian banyak kritikan karena semakin terlihat pemerintah gagap terhadap bencana polusi. Sehingga ingin buru-buru menghilangkan polusi dengan cara-cara instan yang kreatif. Nah, kondisi sekarang kita semua sudah tahu ada masalah. Pemerintah juga sudah bertindak tapi butuh waktu katanya. Oleh karena itu ada beberapa pendekatan waktu kerja yang diminta Presiden. Nah, di kanan saya ini pemirsa, ini adalah perintah-perintah Presiden yang sudah diformulasikan. Jangka pendek adalah minta supaya ada rekayasa cuaca dan juga batasan emisi, kemudian memperbanyak ruang hijau. Ada tanam pohon di kantor-kantor, modifikasi cuaca. Ini cara-cara yang diminta oleh Presiden. Untuk jangka menengahnya kita akan bergeser ke sebelah kiri saya. Ini juga minta kementerian dan lembaga terkait yang ada ini konsisten untuk mendorong penerapan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan pindah ke transportasi publik begitu. Kemudian juga ada batasan emisi dan kendaraan-kendaraan listrik itu diperbanyak. Nah, terakhir pemirsa, kemudian karena suasananya sudah mulai belum ada solusi, Presiden ini menunjuk Luhut Binsar Panjaitan untuk tangani polusi udara. Ada Satgas Pengendalian Pencemaran Udara yang dibentuk usai rapat di Istana 28 Agustus lalu. Pak Luhut kemudian diminta untuk Pak Luhut ini minta tidak lagi saling menyalahkan karena penanganan polusi ini tidak akan selesai sebulan 2 bulan, bahkan butuh waktu 1 tahun baru bisa diselesaikan secara menyeluruh.
Nah, jadi sambil menunggu itu semua terjadi, setahun tadi ya batasnya ya. Ayo kita jaga diri pemirsa, sudah disebut bahwa partikel polusinya ini kecil sekali. Jangan biarkan dia masuk ke dalam tubuh Anda dan menumpuk, baru kemudian panik ketika sakit. Sekian Metropedia kali ini.